Dalam setiap proyek konstruksi, kualitas beton adalah hal yang tidak bisa ditawar. Salah sedikit, struktur bisa retak, menurun kekuatan, bahkan gagal total. Salah satu cara paling sederhana namun sangat penting untuk menguji kualitas beton segar adalah slump test. Tes ini memberi kita gambaran tentang konsistensi, kemudahan pengerjaan, dan kepastian bahwa campuran sesuai desain. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana melakukan slump test beton yang benar, langkah demi langkah. Slump test memiliki 3 tujuan utama. Pertama, memastikan beton memiliki workability atau kemudahan kerja yang sesuai kebutuhan lapangan. Kedua, memeriksa apakah campuran beton yang diterima konsisten dengan desain mutu yang direncanakan. Dan ketiga, membantu mendeteksi perubahan campuran akibat kesalahan takaran air, kelembapan agregat, atau proses mixing yang tidak merata. Hasil slump yang baik akan menunjukkan bahwa beton siap digunakan untuk pengecoran. Untuk melakukan slump test beton, ada beberapa alat yang wajib dipersiapkan. Pertama, slump cone dengan tinggi 30 cm dan diameter 20 cm di bagian bawah serta 10 cm di bagian atas. Kedua, tamping rod, batang bajia berdiameter 16 mm yang digunakan untuk memadatkan setiap lapisan beton. Ketiga, pelat bajia sebagai alas yang rata, keras, dan tidak menyerap air. Lalu, alat bantu seperti sekop, ember sampel, dan mistar ukur. Semua alat ini harus dalam kondisi bersih untuk menghindari kesalahan hasil. Sebelum memulai pengujian, pastikan semua alat berada di tempat yang rata, kaku, dan tidak menyerap air. Bersihkan bagian dalam slump cone dari beton sisa. Kemudian basahi alat dengan sedikit air agar hasil tidak terganggu. Lalu, ambil sampel beton langsung dari mixer truck atau dari tempat pengecoran dengan prosedur sampling yang benar. Langkah pertama adalah mengisi slump cone sebanyak sepertiga dari tinggi totalnya. Setelah terisi, gunakan batang pemadat untuk melakukan 25 kali hentakan secara merata. Lakukan dari pinggir ke tengah agar setiap bagian terpadatkan dengan baik. Tujuannya adalah menghilangkan rongga, memastikan volume beton terisi sempurna. Lanjut ke lapisan kedua. Isi cone hingga 2/3 tinggi, lalu ulangi pemadatan sebanyak 25 kali. Pastikan batang pemadat menembus sedikit lapisan pertama agar keduanya menyatu tanpa celah udara. Kemudian isi lapisan ketiga hingga sedikit melewati bagian atas cone. Padatkan lagi 25 kali dengan pola memutar. Setelah selesai, ratakan permukaan atas menggunakan rod dengan gerakan serut. Permukaan harus rata agar pengukuran slump akurat. Inilah bagian paling penting. Pegang cone dengan 2 tangan. Lalu angkat perlahan secara vertikal dalam waktu sekitar 5-10 detik, tanpa gerakan memutar. Setelah dilepas, beton akan turun. Bentuk turunnya inilah yang menentukan hasil slump. True slump, turun lurus. Hasil valid, shear slump, beton geser ke satu sisi. Biasanya menandakan kurang homogen. Kolapsi slump, beton ambruk, menandakan terlalu banyak air atau campuran terlalu encer. Setelah beton stabil, lakukan pengukuran. Caranya, tempatkan mistar pada bagian atas tinggi cone asli. Ukur jarak vertikal dari garis tersebut ke puncak beton. Itulah nilai slump, dinyatakan dalam sentimeter. Sebagai contoh, jika beton turun dari 30 cm menjadi 23 cm, maka slumpnya adalah 7 cm. Nilai ini kemudian dicocokkan dengan kebutuhan desain. Misalnya slump 7-12 cm untuk elemen struktural umum. Nah, hasil slump harus dievaluasi dengan benar. Slump terlalu tinggi bisa berarti terlalu banyak air, yang akan menurunkan kekuatan beton. Slump terlalu rendah menandakan beton terlalu kental dan sulit dikerjakan. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi adalah cone tidak dibersihkan, pemadatan kurang merata, dan proses pengangkatan cone terlalu cepat atau tidak vertikal. Semua kesalahan ini bisa mempengaruhi nilai slump secara signifikan. Slump test mungkin terlihat sederhana, namun akurasinya berdampak besar pada kualitas dan keamanan bangunan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar, kita memastikan bahwa setiap volume beton yang digunakan memenuhi standar. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video teknik sipil berikutnya.